Di dalam kitab Minhajus Shalihin ini Syekh Izzuddin Bilik menuturkan beberapa ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang nasihat dan amar ma'ruf nahi munkar. Dan hari ini kita membutuhkan orang-orang yang memiliki pemahaman tentang amar ma'ruf nahi munkar. Karena banyak orang yang lalai. Di antara kelalaian kita dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah maksiat masih begitu banyak, dan dampak dari maksiat itu adalah banyaknya musibah-musibah, termasuk yang hari ini ramai diperbincangkan adalah virus corona. Hari Selasa lalu saya mengisi pengajian di satu perusahaan yang nggak jauh dari sini terkait dengan kasus corona yang menimpa warga Depok. Ada jamaah yang mengatakan saya tetangganya, Ustaz. Dan ternyata faktor yang melatari adalah karena ia melakukan maksiat kepada Allah. Maksiatnya cukup viral, nggak usah saya sampaikan. Jadi insya Allah kalau kita rajin beribadah kepada Allah Ta'ala, menjaga wudu kita, Allah akan jaga kita. Sekalipun kita memang tetap waspada, tidak boleh kemudian kita terlalu longgar dalam artian pasti kita akan terjaga, tidak, karena memang Allah menimpakan musibah kepada siapapun yang ia kehendaki. Tapi tetap kita terus berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, agar tidak terjadi secara kolektif, kita punya komitmen amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ayat yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Banyak. Nah, di sini disebutkan beberapa ayat. Satu, surat Ali Imran ayat 104. Kemudian masih ada surat Ali Imran ayat 110. Kemudian surat 5 Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Kemudian ada surat Al-A'raf ayat 165, dan yang terakhir adalah surat Al-Asr terkait dengan nasihat. Kita mulai dari surat Al-Imran ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ini ayat masyhur, hafal semuanya insyaallah yang hadir. Wal takum minkum ummah, dan hendaknya ada di antara kalian ummah, sekelompok manusia, sekelompok orang-orang yang beriman, yang bagaimana orang itu yad'una ilal khairi, yang selalu menyeru kepada kebaikan. Ayat ini Allah menggunakan bentuk continuous. Yad'una bentuk fi'il mudhari. Artinya apa? Menyeru kepada yang baik itu harus dilakukan secara terus-menerus. Dan Allah awali dengan khair. Apa itu khair? Beberapa ulama mengatakan khair itu kebaikan yang bersifat universal. Semua orang mengatakan itu adalah baik. Contoh kebaikan yang universal apa? Kalau hari libur, kan ada warga kita yang suka membersihkan. Slogan-slogan itu biar tidak terjadi banjir. Itu tidak ada orang yang mengatakan itu nggak baik. Siskambling ketika banyak misalnya pencurian, semua mengatakan itu baik. Tidak ada yang mengatakan itu tidak baik. Inilah fokus kita dalam dakwah awalnya adalah kita menyeru kepada kebaikan-kebaikan yang bersifat universal. Siapapun mengatakan itu adalah baik. Nah, biasanya kalau orang itu sudah menerima kebaikan yang bersifat universal, siapapun mengatakan itu baik, kalau nanti diperintahkan untuk melakukan yang ma'ruf itu lebih enteng menerimanya. Maka ayat setelahnya, setelah wayatuna ilal khairi adalah yad'una ilal khair, dilanjutkan dengan wa ya'muruna bil ma'ruf.
dan mereka menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu secara etimologi artinya dikenal. Dikenal apa? Dikenal baik. Dikenal baik oleh apa? Pertama oleh agama dan kedua oleh masyarakat. Tapi parameternya dua, agama dan masyarakat. Karena apa? Ada kebaikan yang oleh masyarakat itu dianggap memang dia baik, tapi dalam agama dia tidak baik. Ada atau tidak, Pak? Contohnya apa itu, Pak? Contohnya misalnya kalau Bapak Ibu sekalian pas hari Sabtu atau hari Ahad itu kan sering dapat undangan resepsi, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana cara para hadirin itu memberikan ucapan selamat kepada pengantin? Itu kan macam-macam, Pak. Ada yang jabat tangan, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tapi ada yang juga jabat tangan laki dengan perempuan. Ada juga tidak hanya jabat tangan, tapi cipika-cipiki. Cipika-cipiki ini juga macam-macam. Ada yang laki sama laki, ada yang perempuan sama perempuan. Tapi ada juga yang laki sama perempuan. Yang menjadi pertanyaan, cipika-cipiki laki sama perempuan itu baik atau tidak, Pak? Halo? Baik atau tidak, Bapak Ibu? Ada sebagian masyarakat yang mengatakan itu baik. Tapi yang menjadi pertanyaan, dalam agama baik atau tidak? Tidak, karena itu berbahaya. Pernahkah Bapak Ibu sekalian, kalau itu terjadi pada pasangan hidup kita? Misalnya bapak-bapak juga cipika-cipiki, istrinya juga nggak kalah ini bersaing, akhirnya cipika-cipiki juga. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, maaf, biasa-biasa saja atau ada rasa cemburu? Ya kan, apalagi ini pengantin, suaminya belum pernah ngapa-ngapain, orang lain sudah cipika-cipiki semuanya, Pak. Itu kira-kira suaminya dikasih apanya itu, Pak? La haula wala quwata illa billah. Jadi agama itu luar biasa. Maka pastikan yang ma'ruf itu juga harus kita serukan. Nah, setelah kita wa ya'muruna bil ma'ruf apa? Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah perkara yang mungkar. Dan kembali lagi Allah ungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari, bentuknya continuous, kita tidak boleh berhenti mencegah kepada kemungkaran. Apa itu mungkar? Perkara yang diingkari oleh agama dan oleh masyarakat. Dan seorang mukmin ia harus benar-benar tahu tentang fikhu ingkaril mungkar. Pemahaman tentang ingkar mungkar, bahwa ingkarul mungkar itu tidak boleh dengan cara yang ingkar. Cara yang diingkari oleh agama, akan tetapi ia dilakukan dengan cara yang mendapatkan legalitas dari agama. Apa itu caranya? Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri ini? Sahabat Rasul yang beliau orang Ansor yang meriwayatkan hadis paling banyak, nomor 7. Sahabat Rasul itu yang paling banyak meriwayatkan hadis itu sahabat Abu Hurairah. Itu hadis yang beliau riwayatkan jumlahnya ada 5.374 hadis. Sekalipun di luar sana ada orang yang menyaksikan, meragukan keberadaan Abu Hurairah, meriwayatkan sebanyak hadis 5.374 hadis. Karena apa? Sahabat Abu Hurairah itu intensif bertemu dengan Rasulullah itu hanya 3 tahun. Kalau plus safar, plus ikut haji, umrah, itu semuanya ada 4 tahun. Bagaimana ini sahabat yang ia berinteraksi dengan Rasulullah SAW selama 4 tahun, intensifnya 3 tahun, kok menjadi sahabat paling banyak meriwayatkan hadis? Sementara ada yang lebih banyak, ada Anas bin Malik, itu kan 10 tahun lebih Bapak Ibu jadi pembantunya Rasul. Ada Ummul Mukminin Aisyah, istrinya sendiri. Yang namanya istri kan selalu bersama dengan suami kan. Tapi kenapa ia berada dalam posisi nomor 4? Itu istrinya Rasul. Karena yang kedua adalah Abdullah ibn Umar. Ia meriwayatkan hadis sebanyak 2.630 hadis. Baru yang ketiga nanti Anas bin Malik. Yang keempat adalah Ummul Mukminin Aisyah.
Lalu yang kelima ada sahabat Rasul namanya Abdullah bin Abbas. Yang keenam ada yang namanya Jabir bin Abdullah. Baru yang ketujuh ini adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Dalam konteks sahabat Abu Hurairah yang mendapatkan tuduhan-tuduhan yang tidak objektif dari para orientalis, bahwa memang benar Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah itu berinteraksi dengan Rasul hanya 3 tahun intensif, tapi interaksi Abu Hurairah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak muamalah tentang ilmu, Pak. Karena apa? Sahabat Abu Hurairah itu santrinya Rasulullah di satu tempat yang masyhur namanya di Suffah di Madinah. Itu ada sahabat-sahabat Rasul yang mereka fokus ngaji sama Rasul, dan mereka tinggal di Suffah, di satu tempat yang dia lebih tinggi sendiri, yang sekarang kita bisa kenali di Masjid Nabawi. Itu jumlahnya ada 300. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini masih kurang jauh ini. 300 sahabat Rasul, itu ketuanya adalah sahabat Abu Hurairah. Dan beliau itu fokus. Lalu makanya bagaimana mengandalkan dari para muhsinin, orang-orang baik kan banyak, Pak. Jadi itulah yang menjadikan kenapa Abu Hurairah itu paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, jadi Abi Sa'id Al-Khudri berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa orangnya yang melihat kemungkaran maka hendaknya ia mengubah dengan tangannya. Kita sudah bisa atau belum, Pak? Halo, ini ada perkara mungkar, kemudian kita ingatkan langsung dengan tangan kita, bisa atau belum? Dengan kekuasaan kita. Ini adalah yang paling tinggi, Pak. Kelas middle, kelas pertengahan, fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu dengan lisannya. Bisa atau tidak, Bapak Ibu? Ada anak-anak SMP, SMA lagi pacaran, lalu kita ingatkan, sudah pernah kita lakukan atau belum, Bapak Ibu? Halo? Sudah pernah atau belum? Ini kayaknya belum pernah, Bapak ya. Nah, coba diingatkan mereka. Ada teman-teman kita yang seusia Bapak Ibu sekalian, terutama yang bapak-bapak, Masya Allah, itu jam 2 malam masih main gaplek. Atau saat bapak-bapak sekalian sedang berangkat menuju ke Masjid An-Nidham main gaplek, itu beranikah kita memberikan nasihat mereka? Berani atau nggak berani, Pak? Nah, itu kalau kita masih nggak berani, berarti kita nanti masuk dalam kelompok iman yang paling lemah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa illam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu memang dengan hati kita ingkar. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika adaful iman, itu adalah bentuk keimanan yang paling lemah. Masa dari dulu kita imannya lemah melulu, Pak? Minimal memberikan nasihat. Ya, minimal memberikan nasihat. Dan kita memang harus berani, tapi saat kita memberikan nasihat harus tahu tentang fikih nasihat. Kasih nasihat yang baik-baik. Kita tahu dia itu sukanya main gaplek. Kalau nggak main gaplek itu Masya Allah main catur. Itu hati-hati, Bapak. Itu kalau jadi kebiasaan nanti meninggal dunia itu bisa jadi dalam keadaan main gaplek, main catur, Pak. Ada satu buku yang sangat bagus, namanya judulnya adalah Sakaratul Maut. Itu Dr. Aid Al-Qari itu mengatakan, ada orang yang ketika ia jelang-jelang meninggal dunianya ditalkin itu nggak bisa, Pak. Ketika dikatakan, ayah katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, malah dia berkata skak. Oh, ini serius, Pak. Ini bukunya ada, Pak, itu. Karena ceramah itu nggak boleh ngarang, Pak, itu. Harus berbasis, ada rujukannya, Pak, itu. Itu ada dalam kitab namanya Sakaratul Maut karya Dr. Aid Al-Qari. Iya, makanya kita harus hati-hati. Biasakan ketaatan, biasakan kebaikan. Seperti apa kita meninggal tidak jauh dari hal yang kita lakukan itu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita menjadi orang-orang yang mampu melakukan 3 hal, yaitu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang muflihun. Karena Allah pada dhairul ayah, pada penghujung ayat itu Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun.
Dan mereka itu adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, kenapa Allah tidak mengatakan wa ulaika humul faizun? Faizun itu juga beruntung juga. Tapi kenapa Allah menggunakan kata muflih? Karena beruntung yang Allah ungkapkan dengan kata muflih itu dari kata falah, punya korelasi dengan kata falah. Falah itu artinya petani. Maksudnya apa? Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, kita harus berani bercapek-capek seperti para petani. Ketika mereka ingin mendapatkan hasil yang maksimal, mereka harus bercapek-capek. Amar ma'ruf nahi munkar, capek-capek juga. Dakwah kepada masyarakat, capek-capek. Kenapa? Capeknya tidak hanya fisik, tapi capek psikologis juga, Pak. Kita maaf, yang bisa jadi sudah mulai rajin ke Masjid An-Nidham, kita ngajak sama tetangga-tetangga kita. Pertanyaannya, orang-orang yang kita ajak untuk melakukan sholat berjamaah di Masjid An-Nidham, semuanya menerima atau ada juga yang menolak, Pak? Banyak juga kan yang menolak. Yang menolak itu menolak saja, atau ada mereka yang bicara negatif tentang kita. Ada juga yang bicara negatif. Maka itu bahwa saat kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dibutuhkan apa yang disebut dengan kesabaran. Dan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar layak mendapatkan predikat khairu ummah. Sekalipun nanti di sini saya perlu jelaskan siapa yang dimaksud dengan khairu ummah. Ayat berikutnya Ali Imran 110, Pak. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Perhatikan baik-baik Bapak sekalian. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa sih yang dimaksud dengan khairu ummah, umat yang terbaik ini? Kita ini Bapak Ibu sekalian umat akhir zaman. Kenapa saya katakan kita ini umat akhir zaman? Karena tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu sudah terlalu banyak, Pak. Termasuk diantaranya adalah kasratul masaib, banyaknya musibah-musibah. Itu termasuk bagian dari tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Maka kesadaran kita bahwa kita ini umat akhir zaman dan kita tidak tahu hari kiamat, dan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya juga Rasul tidak mengatakan secara definitif kapan terjadinya hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam satu saat ditanya oleh seorang sahabat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Anas. Ya Rasulullah, mata sa'a, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu tiba? Ternyata jawaban Rasul tidak seperti jawaban orang-orang yang maaf mereka tidak punya ilmu. Yang ada itu ketika seseorang ditanya tentang hari kiamat, katanya kiamat terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Terjadi atau tidak, Pak? Bahkan berani mendefinitifkan juga itu menitnya juga lebih 12 menit, lebih 12 detik juga, Pak. Ternyata apa yang terjadi, peramal hari kiamat sebelum kiamat tiba dia sudah kiamat duluan, Pak. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa jawabannya ketika ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat tiba? Apa kata Rasul? Jawabannya, madza a'dadta laha, apa yang telah kau siapkan untuk hari kiamat? Ini maaf Bapak Ibu, kalau pertanyaan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu sudah siapkan untuk hari kiamat? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Bingung kan? Gitu. Tapi sahabat itu berkata, la syai' ya Rasul, enggak ada. Illa anni uhibbullah wa rasulah, melainkan aku mencintai Allah dan Rasulnya. Hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Itulah hebatnya sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti di akhirat bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi pastikan
objek yang kita cintai itu benar. Yang kita cintai Allah, yang kita cintai adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, pastikan nanti di akhirat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat bersama dengan Rasulullah. Amin. Kembali kepada ayat ini. Siapa yang dimaksud dengan khairu ummah? Para sahabat itu ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapatnya sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an Abdullah ibnu Abbas, maaf. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang terkenal dengan turjumanul Quran. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa pendapatnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Beliau berkata, khairu ummah itu hanya melekat kepada sahabat-sahabat Rasul, tapi sahabat Rasul yang mendapatkan predikat khairu ummah itu ada 3 syarat yang harus mereka lakukan. Ini memang ketat, Pak. Apa 3 syarat itu? Yang pertama, mereka yang hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Itu jumlahnya juga nggak banyak juga kan. Karena apa? Populasi kaum muslimin pada periode Makkah itu kan sedikit. Yang kedua, selain mereka itu hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka juga harus ikut dalam perang Badar Kubra. Badar Kubra yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, saat kaum muslimin para sahabat pertama kali melakukan puasa bulan Ramadan. Jadi saya ingin sampaikan, puasa bulan Ramadan itu disyariatkan pertama kali pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Tapi Sya'ban kan bukan bulan puasa, Pak. Tapi Sya'ban itu kan sebelum bulan Ramadan persis. Sya'ban Ramadan. Jadi Sya'ban itu disyariatkan, langsung Ramadan para sahabat mereka melakukan puasa. Dan itu berat, Pak. Kenapa berat? Karena dulu peradaban manusia belum maju. Orang puasa hari ini itu Masya Allah berat atau enteng, Pak? Relatif enteng. Kenapa? Kemana-mana AC, Pak. Ke masjid AC, pulang AC, Masya Allah. Nanti naik kendaraan AC juga, Pak. Dulu 14 abad yang silam AC belum ada, masjid terbuka, ada atapnya seperti ini juga nggak ada, masjid terbuka. Apalagi alam Arab itu terkenal dengan kondisi dingin atau panas, Pak, atau puanas, Pak. Itulah rahasia kalau Bapak Ibu mencoba untuk merenungkan kenapa syariat puasa bulan Ramadan itu harus menunggu 15 tahun dari diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun pertama Rasul jadi Nabi nggak ada perintah puasa Ramadan, nggak ada. Tahun pertama Hijriah nggak ada, baru tahun kedua Hijriah itu ada perintah puasa. Karena apa? Puasa itu berat. Maka hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh yang bisa merespon perintah puasa. Nah, ini syarat yang kedua, mereka harus ikut dalam perang Badar. Yang ketiga, mereka yang ikut dalam peristiwa yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai di Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW itu mengajak para sahabatnya pada tahun 6 Hijriah melakukan umrah ke Makkah, dan waktu itu sampai di Hudaybiyah 1.400 sahabat Rasulullah SAW dihadang oleh pasukan musyrik Makkah. Dan disitulah kemudian Rasulullah SAW melobi kepada mereka bagaimana agar diizinkan, tapi mereka menolak, nggak boleh. Nah, setelah nggak boleh Rasulullah SAW melobi, ya kan? Nah, intinya nanti pada akhirnya tahun 6 Hijriah Rasulullah dan para sahabat harus kembali ke Madinah. Saya tidak bisa bayangkan kecewanya seperti apa, Pak. Jadi kalau kemudian ada orang umroh nggak jadi karena apa? Virus corona, itu bukan yang pertama, Pak. Iya. Tapi beban psikologis orang hari ini dengan pada masa Rasulullah itu beda, Pak.
Ini mereka yang tidak jadi umroh setelah di bandara, itu kan mereka pulang bisa pakai pesawat, bisa pakai bis. Coba Rasulullah 1.400 sahabat sudah sampai di Hudaybiyah, Pak, harus balik lagi ke Madinah. Balik lagi ke Madinah itu kalau nggak jalan kaki pakai onta kelenuk itu, kalau masal itu biasanya butuh waktu 8 hari 8 malam. Kalau masal ya. Karena ketika Rasul melakukan haji beliau itu haji wada dengan 90.000 sahabat dan sahabiyah, itu Rasul membutuhkan waktu 8 hari 8 malam. Perjalanan cukup jauh dan ternyata nggak jadi umroh. Kebayang atau tidak, Pak? Jadi saya ingin kembali menegaskan, kalau hari ini ada orang-orang yang mau umroh, dan kita doakan masalah ini cepat selesai, Pak, karena kita tentunya cukup sedih. Bagaimana nggak sedih saudara-saudara kita yang sudah rindu ingin ziarah ke makam Rasulullah, ingin melakukan ibadah umroh, tapi ternyata harus tertahan. Belum lagi nanti kita berbicara tentang saudara-saudara kita yang mengandalkan hidupnya dari umroh. Ada atau tidak, Pak? Banyak itu travel, Pak. Ada saudara-saudara kita yang mengandalkan hidupnya dari jamaah umroh, yaitu mereka yang jualan di Makkah, jualan di Madinah, dan juga di Jeddah, dan juga yang ada di tanah apa, Pak? Hijau atau merah atau abang, Pak, itu? Nah, itu kan mereka banyak yang mengandalkan hidupnya dari jamaah umroh, kan? Karena apa? Umrohnya iya ke Makkah, tapi nanti beli oleh-olehnya di mana, Bapak Ibu? Masya Allah, karena ada yang punya pengalaman kayaknya, Pak. Itu kan kasihan juga saudara-saudara kita. Ya, kita belum tahu kapan itu dibuka kembali. Kalau saya sih, doa saya mudah-mudahan secepatnya, Pak. Kasihan, Pak. Dan itu nanti kalau terlalu lama, antrinya juga lama juga, Pak. Tapi tetap niat kita untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW untuk menunaikan ibadah umroh, haji, itu tetap terus kita gaungkan. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Virus ini kalau Allah ingin mencabutnya itu terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah tidak ingin mencabutnya, ya tetap saja, Pak. Sehingga hari ini juga ada kecemasan juga yang sudah mendapatkan porsi tahun ini untuk berangkat haji. Jangan-jangan belum dibuka, harus tertunda lagi 1 tahun ke depan lagi, Pak. Tapi mudah-mudahan tidaklah. Dan itu sikap kehati-hatian dari kerajaan Saudi, karena mereka menginginkan jamaah yang berangkat dari Indonesia itu pulang-pulang juga dalam keadaan selamat. Saya kembali kepada ayat ini. Jadi kalau Abdullah ibn Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya syarat untuk menjadi khairu ummah 3 tadi, Pak. Yang terakhir adalah ikut dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Tapi Umar ibn Khattab mengatakan tidak. Tidak hanya para sahabat, siapapun mereka yang mampu menghadirkan 3 komitmen ini, mereka berhak untuk menjadi khairu ummah. Dan saya secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat Umar ibn Khattab agar kita termotivasi untuk menjadi umat yang terbaik. Sekalipun ini memang berat, Pak. 3 komitmen itu apa? Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah watanhauna 'anil munkar, punya komitmen untuk mencegah kemungkaran. Dan apa yang harus kita pahami, berangkat dari mana kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Berangkat dari diri kita sendiri dan kepada keluarga inti kita, kemudian masyarakat kita. Kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada diri kita. Ketika ada amal-amal yang ma'ruf, suruh diri kita untuk melakukannya. Ketika kita ingin melakukan perbuatan mungkar, cegah. Karena apa? Kita ini manusia yang Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan kepada jiwa manusia itu fujuraha, kejahatan, wa taqwa, dan ketakwaan jiwa, Pak. Ada 2 potensi. Maka ketika kita ingin melakukan perbuatan fujur, maka kita harus tegakkan ingkarul mungkar, yaitu mengingkari kemungkaran itu. Dan satu lagi adalah komitmen wa tu'minuna billah, selalu beriman kepada Allah. Karena apa? Memaintain, menjaga keimanan di akhir zaman ini beratnya luar biasa. Coba kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan banjir, Pak. Lihat saat banjir itu yang melakukan sholat tepat waktu dengan yang sholat tertunda, banyakkan mana, Bapak Ibu?
Yang tepat waktu atau yang tertunda? Atau antara mereka yang melakukan sholat saat banjir dengan yang tidak melakukan sholat, banyakkan mana, Pak? Mereka akan mengatakan, oh kan kami banjir, sholatnya di mana? Di atas air gitu. Padahal sholat di mana-mana saja itu kan boleh, Pak. Iya kan? Jadi Allah kan jadikan bumi ini sebagai masjid. Selama itu bersih, selama itu suci, kenapa kita tidak lakukan? Tapi betapa banyaknya orang-orang yang ketika ia justru mereka diuji oleh Allah dengan banjir, malah mereka meninggalkan sholat. Tapi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan tetap menjaga keimanan kita sehingga kelak ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sudah mulai agak terang di luar. Kita akhiri dengan doa kaful majlis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلمنا